PPG dalam jabatan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPATK di kelas 4 SDN 4 Ujung. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Doa untuk kedua orang tua dan kebaikan dunia akhirat. Allahumma ghfirli dunubi wali
nggih. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menyambut usia balik. Sebelum kita menginjak materi pada hari ini, mungkin ada yang ditanyakan pada materi sebelumnya penuh pembodohan tentang apa, anak? Ada yang tahu? Yang tangan yang tahu materi kemarin tentang apa? Ada yang tahu kemarin materinya tentang apa? Yo, oke, Bagia. Keragaman sebagai sunatullah. Oke, keragaman sebagai sunatullah. Masih ingat yang dimaksud dengan keragaman itu apa? Keragaman sebagai sunatullah. Jadi yang namanya keragaman atau perbedaan itu pasti ada, dan kita itu harus menghargai, menghormati perbedaan yang ada, karena itu merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Pada hari ini kita masuk ke materi berikutnya tentang menyambut usia balik. Anak-anakku yang Ibu banggakan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan tujuan kegiatan pembelajaran yang ketiga yakni peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Lalu mengenai kompetensi awal yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai yaitu peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, pemahaman agama atau kepercayaan mengenal unsur-unsur utama agama seperti ajaran, kitab suci, simbol-simbol hari-hari dan hal-hal yang suci, sejarah agama dan orang yang suci, dan menjadi pribadi yang mandiri. Coba Bu Sasil tanya, ada yang tahu apa sih yang disebut dengan balik itu? Iya, balik itu apa sih anak-anak? Ayo angkat tangan yang tahu. Tadi malam yang belajar siapa? Ayo. Tidak ada. Balik itu artinya sampai. Jadi ini merupakan fase penting bagi seorang muslim. Karena apa? Ketika seorang muslim itu sudah mencapai usia balik, berarti seseorang itu dikenakan yang namanya kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya puasa, puasa. Ada yang tanyakan? Oke. Next ya. Oke. Menyambut usia balik. Dan usia balik seseorang itu yang dikatakan balik itu berarti seseorang itu secara biologis itu sudah apa? Sudah apa? Sudah mencapai batas umur. Dan kalau wanita sudah mengalami yang namanya apa? Menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan adanya yang namanya mimpi. Itu bukan hal yang tabu, yaitu pendidikan pengetahuan yang harus kita ketahui. Jadi dalam ilmu biologis dibuka LKS-nya, fase balik disebut dengan pubertas. Di antara tandanya adalah keluar mani atau mimpi basah bagi laki-laki dan head bagi perempuan. Oke, kita belajar. Coba diamati gambar ini. Gambar di sini coba diamati gambarnya. Sekarang sampai ada di fase mana, Nana? Sekarang ini sampai ada di fase mana? Apakah di fase ini? Apakah di rumah masih suka ngedot? Ada yang suka ngedot masih di rumah? Betul tak? Ketika bayi baru lahir, beranjak
berat badan ya bisa saja. Mungkin pas waktunya kecil dulu cuma 25 kilogram, bertambahnya usia jadi 30. Tapi juga ada yang mau gak minum berat. Dia namanya 35 kok madonnya menjadi 30. Nah itu mungkin kurang asupan gizinya ya. Nah ada perubahan apa lagi secara biologis? Suara gitu, suara menjadi lebih matang. Ini benar matang. Apa lagi? Kalau wanita daerah pinggul bisa jadi area dada. Nah ini yang harus dijaga, privasi ya. Cewek sama cowok itu harus ada batasannya. Oke, boleh. Menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama itu mimpi basah tadi ya. Yang kedua ada apa? Haid bagi perempuan. Dan yang ketiga berusia 15 tahun. Jadi ketika seseorang itu kok sampai usia 15 tahun sampai belum mendapatkan tanda-tanda kebaikan. Aku usia 15 tahun, tapi aku kok belum mens. Aku usia 15 tahun, tapi aku kok belum mimpi basah. Berarti perlu diperiksakan ke dokter atau buatan? Perlu. Nah, dan mau tidak mau ya harus, dan harus sampean juga harus melaksanakan ibadah apa? Wajib. Nah, aku belum mengalami menstruasi dari usia 15 tahun, berarti ya harus melaksanakan yang namanya apa? Apa tadi? Ibadah wajib. Dan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan Oke, balik itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa balik itu secara bahasa berarti sampai. Menurut istilah balik itu kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluarnya mani atau mimpi basah, bagi perempuan ditandai dengan yang namanya keluar darah apa? menurut istilah balik adalah nah, di sini ada tanda-tanda balik itu. Jawab buku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama bagi laki-laki, apa saja sih? Nah, ini coba dilihat tanda dan tanda balik menurut ilmu biologi laki-laki. Tumbuh jakun. Nah, jakunnya belum, coba dilihat jakun itu apa? Ya, udah ada ya, mungkin itu sudah mulai tanda-tanda ya, tanda-tanda titik ya. Suara berubah, mungkin dari kelas 1 sampai 6 nanti membuatnya suara gini, paling gini, kayak gini, kayak kecil gitu ya. Langsung makan meningkat, gitu betul, iya toh, saya juga gitu, lembian, karena semangatnya mau makan mie sama telur, kalau sekarang makan pedas sudah suka, makan nasi sudah suka, gitu betul. Lembian pas kecil dia suka mau betul. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah ini di sensor ya, sensor. Ya, semakin dewasa itu mesti ojo kan. Oke, lu rambut itu kan bukannya di kepala yuk. Kok di situ
Sensor dulu. Nanti kalau sudah kelas 5, kelas 6 kita akan belajar lebih spesifik, ya. Lebih kalau kelas 4 itu masih sak kulitnya belum nyetok ya, kulitnya. Perempuan timbul dan dada membesar. Ini semakin dewasa. Semakin goblok. Astagfirullahaladzim. Suara lebih merdu. Apa nambah cempreng? Merdu, merusak dunia. Suaranya merdu, merusak dunia. Nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu sama ya. Itu tanda balik bagi perempuan. Nafsu makan meningkat tentu sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan. Menurut ilmu fikih sekarang, kalau laki-laki mengalami mimpi basah sampai berumur ini ya, jika sampai 16 tahun belum mimpi basah berarti sudah dewasa. Piye-piye sampai usia 15 tahun kok urung mimpi basah berarti piye-piye sampai wis dikatakan dewasa. Yang suka ngedot, yang suka gendong ibu sakit, yang suka perempuan juga gitu kan. Ini biasanya usia kelas 4 itu kemarin kalau sebelumnya itu sudah ada. Kalau sekarang sudah ada? Belum ya. Kemarin di kelas 3 ada ya. SD siswa Pak Jogo itu di kelas 3 itu sudah mengalami ini. Menstruasi itu sudah. Ini bisa menstruasi. Jadi jangan sampai kaget. Malah kalau belum kok sampai kok orang ya, kok urung sampai usia ini perlu diperiksakan ke dokter. Oke? Itu Ketentuan wajib. Oke anak-anak, ketika seseorang sudah itu yang namanya mimpi basah atau apa tadi? Apa aja? Nah, ketika anak sudah mengalami yang itu tadi, maka anak Mandi wajib anak yang harus bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Maka ia wajib mandi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat seperti itu. Kalau kita kok sudah menstruasi atau mimpi basah, maka kita hendaknya melakukan yang namanya mandi besar atau mandi wajib, mandi junub. Nah, larangan bagi seseorang yang sudah mengalami haid, ketika haid atau mimpi basah kok belum mandi besar, sholat itu tidak boleh sampai bersih, sampai keadaannya suci. Itu biasanya kalau menstruasi itu normalnya 7 hari sampai 14 hari. Normalnya. Kalau lebih dari itu berarti itu sudah namanya darah istihadah. Nanti akan kita pelajari di kelas 6. Jadi bukan namanya darah menstruasi. Namanya darah istihadah. Itu sholat, dilarang sholat, memegang Al-Quran, itu dilarang. Puasa, ini makanya keringanan bagi seorang perempuan ketika mengalami yang namanya menstruasi itu kita dilarang untuk memegang Al-Quran juga puasa. Laki-laki sekali mimpi basah mandi besar sudah suci, nggak harus nunggu beberapa hari. Mimpi basah ini kita dino lagi apa mandi besar dia lesah. Aku sih kotor kok mimpi basah bisa dibersihkan dengan mandi besar atau mandi junub. Oke, baik anak-anak, sekarang bisa dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah sampean mengambil video pembelajaran yang sudah sampean lihat. Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2. Ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera 3
jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah ya? Sudah? Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan tugas kalian. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama kelompok 1 dipresentasikan di depan. Yuk, coba. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa.
menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kesimpulan pada materi mengenai menyambut usia balik. Yang pertama apa anak? Usia balik itu pasti apa? Akan terjadi pada setiap individu. Kita harus menyambutnya dengan sukacita. Tidak perlu kaget, tidak perlu khawatir, karena itu hal yang normal. Dan yang kedua mengenai tanda-tanda usia balik tadi, yang pertama apa? Bagi laki-laki mengalami yang namanya menstruasi, dan bagi perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Dan itu biasanya terjadi pada anak usia SD, berkisar antara 9 sampai 15 tahun. Oke. Dari pembelajaran kita pada hari ini ada yang ditanyakan apa benar? Benar. Sudah paham semua? Sudah. Baik anak-anak, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah tugasnya itu sampean menulis kembali 3 tanda-tanda apa? Balik menurut fikih, kemudian siapa yang mengalami dijelaskan di buku. Oke. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari